Assalamualaikum. Halo sahabat mahasiswa, selamat berjumpa kembali dengan saya Latifah, masih dalam sesi perpajakan internasional. Dan kali ini kita akan membahas mengenai transfer pricing. Kalau dulu transfer pricing itu masih untuk transaksi internal perusahaan ya, namun sekarang dengan fenomena globalisasi dalam dunia bisnis dewasa ini secara tidak langsung mendorong merebaknya konglomerasi dan divisionalisasi ya. Nah, globalisasi ini telah membawa dampak semakin meningkatnya transaksi internasional atau cross border transaction. Arus barang, jasa, juga modal dan bahkan tenaga kerja semakin mudah dan lancar antar negara. Belum lagi dengan kehadiran WTO yang memfasilitasi perdagangan transnasional. Dalam lingkungan perusahaan multinasional dan konglomerasi serta divisionalisasi terjadi berbagai transaksi antar negara ya. Itu kalau dulu yang dinamakan dengan praktek transfer pricing ini hanya dilakukan oleh perusahaan semata-mata hanya untuk menilai kinerja, ya kinerja antar anggota atau divisi perusahaan, tetapi seiring dengan perkembangan zaman ya, maka praktek transfer pricing ini juga untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Jadi transfer pricing ini merupakan bagian dari upaya tax saving ya oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Oke, untuk penjelasan selanjutnya, nah mari kita simak YouTube kali ini ya, mari. Aspek perpajakan dalam transfer pricing. Yang pertama kita akan memberikan pengertian mengenai definisi transfer pricing. Nah, ada beberapa ahli dan beberapa pendapat yang berbeda mengenai transfer pricing. Di antaranya, misalnya menurut Shimamura, transfer pricing itu didefinisikan sebagai nilai atau harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjualan dan biaya pada divisi pembeli. Kemudian yang selanjutnya, transfer pricing ini juga bisa disebut dengan intercompany pricing, intercorporate pricing, interdivisional atau internal pricing yang merupakan harga yang diperhitungkan untuk keperluan pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar anggota. Selanjutnya OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, itu mendefinisikan transfer pricing sebagai harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota grup dalam sebuah perusahaan multinasional, di mana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar wajar sepanjang cocok bagi grupnya. Nah, ini yang akan kita pelajari memang yang menurut OECD, karena dengan transaksi multinasional nanti akan terkait untuk apa sebenarnya ini dilakukan. Nah, kita akan meninjau dari sisi perpajakan internasionalnya ya. Kemudian pengertian lain dari transfer pricing menurut Suryana adalah transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar, bisa dengan menaikkan atau markup, bisa juga dengan menurunkan harga atau markdown, dan kebanyakan ini dilakukan oleh perusahaan global. Perusahaan global adalah perusahaan multinasional ya. Yang dimaksud dengan perusahaan multinasional ini adalah perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara di bawah pengendalian satu pihak tertentu. Lalu sebenarnya untuk apa transfer pricing itu ya? Jadi ada beberapa tujuan penetapan transfer pricing ini ya. Yang pertama adalah untuk mentransmisikan data keuangan di antara departemen-departemen atau divisi-divisi perusahaan pada waktu mereka saling menggunakan barang dan jasa satu sama lain, yang menurut Shimamura. Selain itu, transfer pricing terkadang digunakan untuk mengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi manajer divisi penjual dan divisi pembeli menuju pada keputusan-keputusan yang serasi dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Lalu menurut Suryana, tujuan dilakukannya transfer pricing ini adalah untuk mengakali jumlah profit sehingga pembayaran pajak dan pembagian dividen menjadi rendah. Yang kedua adalah untuk menggelembungkan profit, untuk memoles, jadi yang dinamakan dengan window dressing ya, untuk melakukan window dressing laporan keuangan. Sebenarnya negara itu dirugikan triliunan rupiah karena praktek transfer pricing perusahaan asing di Indonesia ini menurut Kontan pada
20 Juni 2012. Jadi ini udah lama sekali transfer pricing ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk melakukan penghindaran pajak di sumber penghasilan. Metode apa saja yang bisa menentukan transfer pricing? Nah, transfer pricing itu bisa dilakukan dengan dua metode. Yang pertama adalah metode tradisional dan yang kedua adalah metode transactional profit. Metode tradisional kita bisa melakukan dengan comparable uncontrolled price method atau sering disebut dengan CUPM. Yang kedua dengan cost plus method atau CPM dan yang ketiga dengan resale price method atau RPM. Ya. Kemudian metode transactional profit ini bisa dilakukan dengan profit split dan transactional net margin method. Comparable uncontrolled price method atau sering kita singkat dengan CUPM. Nah, CUPM ini adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding. Kondisi yang tepat untuk menggunakan CUPM ini adalah yang pertama, barang atau jasa yang ditransaksikan memiliki karakteristik yang identik dalam kondisi yang sebanding. Yang kedua, kondisi transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa identik. Atau dia memiliki tingkat kesebandingan yang tinggi atau dapat dilakukan penyesuaian yang akurat untuk menghilangkan pengaruh dari perbedaan kondisi yang timbul. Nah, apabila tidak ada kondisi di atas yang sesuai, maka CUPM ini memang tidak dapat digunakan dan wajib pajak boleh menggunakan metode lain yang sesuai. Metode yang berikutnya adalah cost plus method atau kita singkat aja dengan CPM. Nah, CPM ini kita menambahkan ya harga transfernya itu menambahkan dari cost plus profit yang dikehendaki ya. Jadi kita tahu bahwa harga pasar wajar itu ditentukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh ya, tingkat laba kotor yang kita kehendaki plus cost-nya. Cost di sini adalah cost of production tentunya ya, cost of goods sold. Kemudian ditambah dengan profit yang wajar. Nah, kalau dia itu melakukan transaksi dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, maka dia bisa menambahkan plusnya itu tidak sebanding dengan jika dilakukan transaksi kepada perusahaan yang tidak memiliki hubungan istimewa. Ya, sehingga harga pokok penjualan, kita tahu harga pokok penjualan itu harus sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Kondisi yang tepat untuk menggunakan CPM ini adalah yang pertama, barang setengah jadi dijual kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Lalu yang kedua, terdapat kontrak atau perjanjian penggunaan fasilitas bersama atau sering dinamakan dengan joint facility agreement atau kontrak jual beli jangka panjang secara long term buy and supply agreement antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Lalu yang ketiga, bentuk transaksi adalah penyediaan jasa. Nah, apabila tidak ada kondisi di atas yang sesuai, maka metode CPM ini tidak dapat digunakan dan wajib pajak boleh menggunakan metode lainnya yang sesuai. Metode yang berikutnya adalah resale price methods atau RPM, ya kita tingkat aja dengan RPM. Nah, metode RPM ini adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk, ya antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Ini selalu hubungannya dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar yang mencerminkan fungsi aset dan risiko atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar. Kondisi yang tepat untuk menggunakan metode ini adalah tingkat kesebandingan yang tinggi antara transaksi antara wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan transaksi antara wajib pajak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Khususnya ini adalah tingkat kesebandingan berdasarkan hasil analisis policy meskipun barang atau jasa yang diperjualbelikan ini berbeda.
Dan yang kedua, pihak penjual kembali, ya pihak penjual kembali itu maksudnya reseller ya. Pihak penjual kembali ini tidak memberikan nilai tambah yang signifikan atas barang atau jasa yang diperjualbelikan. Metode berikutnya adalah metode transaksional profit. Ini ada dua, yaitu profit split dan transaksional net margin methods. Profit split itu adalah metode yang digunakan apabila data pembanding tidak cukup lengkap dan laba dari transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dapat diketahui dengan cara melakukan analisis fungsi atas kegiatan usaha yang dilakukannya. Sementara kalau transaksional net margin method ini juga digunakan apabila data pembanding juga tidak lengkap. Kemudian dalam transaksional net margin method itu laba bersih diperbandingkan dengan harga pokok penjualannya. Ya, jadi laba bersihnya dibandingkan dengan cost of goods manufacture dengan penjualan atau aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba bersih tersebut. Setelah itu laba bersih atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Nah, dari penjelasan atas kita cerita tentang sekilas tentang transfer pricing. Sebenarnya istilah transfer pricing ini mencuat ketika beberapa perusahaan multinasional mencoba menghindari pajak. Jadi misalnya melakukan pengalihan laba dari negara asalnya. Negara asal itu bisa negara sumber penghasilan, bisa negara domisili, ya. Dari yang bertarif pajak tinggi ke negara yang bertarif pajak rendah atau tax haven. Nah, walaupun terlihat legal, namun cara ini sebenarnya dianggap sebagai cara yang amoral karena berusaha menghindari pajak secara masif. Padahal penerimaan pajak dari tempat perusahaan multinasional beroperasi cukup berpengaruh terhadap total penerimaan pajak 4 negara tersebut. Dalam pengertiannya selanjutnya TP kita singkat, transfer pricing selanjutnya kita singkat menjadi TP ya. Jadi TP ini bisa dilihat dari 3 aspek yang berbeda. Ya, dari transfer pricing dari sisi hukum perseroan misalnya, maka transfer pricing ini dianggap sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan sinergi antara perusahaan dan pemegang sahamnya. Nah, kalau dari aspek akuntansi atau dari aspek akuntansi industri atau manajerial, transfer pricing itu digunakan untuk memaksimalkan laba perusahaan melalui penentuan harga barang atau jasa oleh suatu unit organisasi dari perusahaan kepada organisasi lainnya dalam perusahaan yang sama. Nah, kasus ini sering terjadi ketika sebuah perusahaan besar memiliki anak perusahaan sebagai pemasok atau pendukung usaha induk perusahaannya. Aspek yang ketiga adalah dari aspek perpajakan. Transfer pricing dari aspek perpajakan itu bisa dikatakan sebagai kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Nah, dalam jurnalnya International Tax Prime, Arnold dan McIntyre, 2 tokoh profesor di bidang hukum perpajakan mengatakan bahwa transfer pricing merupakan harga yang ditetapkan oleh wajib pajak saat menjual, membeli, dan membagi sumber daya dengan afiliasinya atau dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa atau spesial. Nah, jika dilihat dari pengertian di atas, sejatinya transfer pricing ini adalah memiliki pengertian yang wajar. Jadi itu artinya proses transfer pricing merupakan sebuah kegiatan yang memang ada dalam sebuah kegiatan industrial. Namun belakangan istilah transfer pricing memiliki konotasi negatif karena dianggap sebagai lahan basah bagi perusahaan multinasional untuk menerapkan praktik penyelewengan pajak. Praktik penyelewengan yang dimaksud adalah melakukan manipulasi atau abuse of transfer pricing. Ya, manipulasi ini biasanya dilakukan dengan menerapkan kebijakan atas transfer harga yang berbeda di atas atau di bawah opportunity cost sebagai bentuk penghindaran kontrol pemerintah. Nah, penyelewengan ini memanfaatkan perbedaan regulasi antar negara, terutama terkait dengan tarif pajak. Singkatnya, penyelewengan ini dilakukan dengan melakukan markup atau markdown dengan maksud memperkecil jumlah pajak terhutang. Jadi contoh sederhana atas abuse of transfer pricing ini adalah yang pertama misalnya ada markup sebuah perusahaan bernama Fulan Corporation berkedudukan di negara A.
memiliki anak perusahaan di Indonesia bernama PT XYZ yang bergerak di bidang pakaian. Nah, untuk memproduksi pakaian jadi di Indonesia, PT XYZ ini memperoleh bahan baku dari Fulan Corporation dengan harga wajar, ya, dengan bahan baku dari Fulan Corporation. Sedangkan harga pasar yang wajar untuk import ini sebesar 5 US per pieces. Namun dalam transaksi kedua perusahaan tersebut, yaitu perusahaan XYZ dan A, ini harga bahan baku yang sama, yang di pasaran harganya adalah 5, itu dijual sebesar 15 US per pieces. Nah, dalam praktek ini kita bisa melihat bahwa kedua perusahaan tersebut melakukan markup sebesar 15 US dikurangi 5 US per piecesnya, ya. Jadi itu sebesar 10 US per pieces. Proses markup ini tidak akan terjadi bila dilakukan oleh perusahaan yang tidak memiliki hubungan spesial. Jadi seperti kita sebutkan sebelumnya, salah satu praktek dari manipulasi transfer pricing adalah dengan melakukan markup berdasar hubungan spesial antar perusahaan. Contoh kedua, misalnya di mana Fulan Corporation tidak langsung menjual bahan baku kepada PT XYZ, namun melalui beberapa negara terlebih dahulu, sehingga PT XYZ ini memiliki margin keuntungan kecil, bahkan bisa saja merugi untuk menghindari potensi pajak. Jadi bagaimana skemanya? Fulan Corporation akan menjual bahan baku kepada anak perusahaannya yang berada di Thailand. Lalu barang tersebut dijual ke anak perusahaan lainnya yang ada di Malaysia. Baru setelah dari Malaysia, bahan baku dijual ke PT XYZ yang ada di Indonesia. Contoh untuk markdown. Jadi di mana PT XYZ menjual produk pakaiannya seharga 20 US per pieces, namun tidak menjual secara langsung kepada penjual akhir. Nah, PT XYZ ini akan menjual terlebih dahulu ke perusahaan afiliasi PT A yang berada di negara B. Ini negara B ini merupakan tax haven, jadi memiliki tarif pajak yang rendah dengan harga jual 12 US per pieces. Padahal tadi kan harganya 20, kemudian dijual 12. Barulah PT A menjual barang tersebut ke PT S yang merupakan penjual akhir dan tidak memiliki hubungan khusus dengan PT A maupun PT XYZ dengan harga 20 per pieces. Nah, namun barang yang dikirim ke PT S tidak melalui PT A, namun langsung dari PT XYZ karena penjualannya dari PT A ke PT S hanya berupa invoice. Nah, ini namanya contoh markdown untuk menghindari tarif pajak yang tinggi. Lalu bagaimana dampaknya? Ya, akibatnya PT XYZ tadi akan kehilangan keuntungan atau berkurang. Ya, efeknya akan berdampak dari pajak penghasilan yang harus dibayar ke negara tempat PT XYZ beroperasi. Nah, dari contoh ini kita ketahui bahwa ada abuse of transfer pricing yang sangat berpotensi terhadap resiko berkurangnya pendapatan negara dari sisi penerimaan transfer pricing dalam peraturan perpajakan di Indonesia. Peraturan transfer pricing ini secara umum diatur dalam Pasal 18 Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Nah, pada pasal tersebut tepatnya pada ayat 3 disebutkan bahwa Dirjen Pajak berwenang untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kewajiban usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Dalam pasal tersebut, hubungan istimewa yang dimaksud adalah wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung maupun tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lainnya. Kemudian wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya 2 atau lebih wajib pajak yang berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian terdapat hubungan sedarah maupun semendak dalam garis keturunan lurus atau ke samping 1 derajat. Ini yang dinamakan dengan hubungan istimewa. Baik, ini semua materi kami dapatkan dari berbagai daftar pusaka seperti yang kreatif.
Sahabat mahasiswa, demikian tadi penjelasan Ibu, pembahasan kita mengenai transfer pricing dalam aspek perpajakan internasional. Mudah-mudahan penjelasan Ibu bisa menambah wawasan kalian dalam memahami transfer pricing. Dan kita akan bertemu kembali dalam sesi-sesi perpajakan internasional berikutnya. Jika ada pertanyaan, tolong ditulis di komen. Dan jika kalian ada request untuk penjelasan mengenai perpajakan lain, juga tulis di komen. Ibu tunggu. Assalamualaikum.